kelompok 3 akan menampilkan drama yang berjudul Sang Kuryang dan Asal Mula Tangkuban Perahu. Saya Suci Humaira berperan sebagai iblis. Saya Fajri sebagai Tumang. Saya Aisyah Khairina sebagai moderator dan iblis 2. Saya Intan Humaira berperan sebagai Dayang Sumbi. Saya Septia Ramadhani menjadi Celeng Wayulang. Saya Muhammad Rafi berperan sebagai Sang Kuryang. Pada zaman dahulu kala, di Kayangan ada dewa dan dewi yang melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi seekor anjing yang bernama Tumang, dan sang dewi berubah menjadi seekor babi yang bernama Celeng Wayulang. Suatu hari, seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, ia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya, sang raja menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng Wangyungyang yang kebetulan ada di sekitarnya meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Karena dia adalah jelmaan sang Dewi Kayangan, dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di dalam hutan mendengar suara bayi yang menangis, lantas dia mencarinya. Nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, raja pun memutuskan untuk membawa bayi pergi ke istana. Wow, apa Pak? Pulang saja ya? Tidaklah. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi seorang gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal hingga seantero negeri. Bahkan, ada banyak raja dan pangeran yang berebut untuk menikahinya. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menjahit. Sebagai besar waktunya ia gunakan untuk membuat kain yang indah. Suatu ketika saat menjahit, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun mengucap suatu sumpah. Siapapun itu yang menemukan golongan benangku, jika dia perempuan, maka akan kujadikan dia saudaraku, dan jika dia laki-laki, aku akan menikahinya. Tak lama kemudian, ada seekor anjing mendatangi Dayang Sumbi dengan membawa gulungan benang miliknya. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama, ia kembali menjadi wujud aslinya. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan melahirkan seorang anak bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang kuat dan aktif. Pada suatu saat, sang ibu memerintahkannya untuk berburu ke dalam hutan. Pergilah ke hutan dan berburu hati rusa. Baik, Ibu. Sang Kuryang pun menuju ke dalam hutan bersama si Tumang. Namun, ia tak kunjung mendapatkan hewan buruan. Dan akhirnya, dia pun membunuh si Tumang dan mengambil hatinya. Mereka pun makan bersama dengan lahap, hingga akhirnya Tolong panggilkan Tumang. Hati ini adalah hati Tumang. Kamu membunuh si Tumang, dasar anak yang ajar. Ini. Begini cara kamu membalas kebaikan Tumang. Sang Kuryang pun pergi dari rumah seolah-olah ditelan oleh bumi. Beberapa tahun kemudian, hingga pada suatu saat, Dayang Sumbi menemukan sosok laki-laki yang begitu gagah. Sosok laki-laki tersebut hendak menikahi Dayang Sumbi. Namun, Dayang Sumbi terkejut ketika melihat ada bekas luka di atas kepala, yang ternyata sosok laki-laki tersebut adalah Sang Kuryang. Namun, Sang Kuryang tidak mempercayai bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri, sehingga
Dayang Sumbi membuat tantangan untuk Sang Kuryang, yaitu membuat perahu dan telaga dan juga gunung dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang menjalani tantangan tersebut dengan menggunakan bantuan dari jin. Dayang Sumbi, ia melihat anaknya berhasil menjalankan tantangan tersebut. Ia pun berpikir bagaimana caranya agar tantangan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun membentangkan kain ajaib yang dapat memancarkan cahaya sehingga dapat membuat efek siang hari. Mengetahui adanya cahaya tersebut, para iblis dan jin-jin yang sedang membantu Sang Kuryang pergi karena ketakutan. Karena kesal telah ditipu oleh Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun melemparkan perahu besar yang telah ia buat hingga terbalik, yang kini telah menjadi sebuah gunung tangkuban perahu. Sedangkan Dayang Sumbi, ia menjelma sebagai pohon bunga jaksi di bukit perasingannya. Sekian penampilan drama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, apa bawa balik baik? Lah, ini dah.